Shalom saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Baik bukan? Sehat? Oh puji Tuhan. Hari ini kita memasuki bulan yang baru, yaitu 1 April 2024. Oh betapa baiknya Tuhan telah memimpin kita memasuki bulan yang baru. Itu sebabnya mari kita bersyukur sebelum menerima renungan pagi. Ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami boleh melewati bulan Maret yang lalu. Dan kini kami memasuki bulan April. Dan sekarang tepatnya 1 April 2024. Ya Tuhan, sepanjang bulan ini kami serahkan hidup kami di dalam bimbingan dan penggembalaan Tuhan. Arahkanlah langkah hidup kami untuk senantiasa menuruti akan kehendak-Mu. Itu sebabnya kami membuka hati, telinga, pendengaran kami untuk mendengar dan menerima sabda firman di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini, saudara, yaitu Yesus telah bangkit. Matius 28 ayat 6 berkata demikian, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah saudara, adalah hal yang telah kita pahami bahwa yang dinamakan kuburan itu di dalamnya pasti ada mayatnya. Namun adalah hal yang di luar pengetahuan kita, di luar kebiasaan. Ternyata ada kuburan yang tadinya ada mayatnya, tetapi mayat itu pada hari ketiga hidup kembali. Itulah kubur kosong dari kuburan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Nah saudara, kubur kosong adalah bukti keajaiban Paskah. Kebangkitan Yesus dari kubur menegaskan bahwa ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi, Yesus bukan mati lagi untuk selama-lamanya. Ini merupakan penggenapan apa yang dikatakan Yesus sendiri bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Lukas 24 ayat yang ke-7. Dengan demikian janjinya adalah ya dan amin. Nah saudara, apakah dampak kebangkitan Yesus? Setelah melihat bahwa kubur itu kosong, karena Yesus telah bangkit, dikatakan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid Yesus. Matius 28 ayat yang ke-8. Kata takut bukan berarti takut atau ngeri seperti orang melihat hantu. Tidak. Melainkan sikap hormat atau respek. Rasa takut akan Tuhan mendorong seseorang untuk berusaha hidup benar karena ada perasaan gentar untuk berbuat dosa, dan semakin gemar bersekutu dengan Tuhan serta melakukan firman-Nya. Hari Paskah adalah hari yang penuh sukacita karena dosa-dosa kita telah diampuni dan pengharapan kita akan Dia tidak sia-sia. Kebangkitan Kristus di hari ketiga juga bukti nyata bahwa Ia bukan hanya Sang Juru Selamat dan penebus dosa, tetapi Ia juga adalah Tuhan yang tidak dapat dikalahkan oleh maut ataupun kematian. Dikatakan Roma 6 ayat 9 dan 10, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya,
dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, saudara, kini di atas pundak setiap orang percaya ada satu tanggung jawab, yaitu untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini, membawa kabar keselamatan dan memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Nah, saudaraku, sesudah kemarin kita merayakan Paskah, biarlah Paskah itu mengubahkan kita. Karena setiap orang yang di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, hal-hal yang lama sudah berlalu lenyap. Itu sebabnya dengan kehidupan yang baru, di bawah bimbingan Roh Kudus, kita harus menjadi saksi Tuhan untuk menceritakan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, karena Dia sudah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, dan setiap orang yang percaya mendapatkan pengampunan dan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Saya tutup dengan ayat ini. Rasul Paulus berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 1 Korintus 15 ayat 14. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah bangkit dari kematian. Engkau telah mengalahkan kuasa maut. Dan Engkau telah mengampuni dosa kami, sehingga kami mendapatkan pembenaran dan keselamatan. Itu sebabnya hidup kami yang sekarang, aku akan jadikan jadi saksi yang hidup, yang memberitakan kebangkitan Kristus kepada semua orang, supaya mereka juga mengenal dan percaya, serta menerima Kristus, dan mereka dibenarkan dan diselamatkan. Kami taruh hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan jaga, lindungi, pimpin, dan berkati kami. Kami bersyukur memasuki bulan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudaraku, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.